tolong, sampai saya telepon Fernie-nya mau kan dia ada posting di Instagramnya itu dulu. Kalau lu boleh cari digitalnya, jangan begitu, gue bilang. Lu bisa berubah, lu bisa perbaiki diri, jangan lu punya anak lo. Pemirsa Silet RCTI, polemik pengakuan anak biologis antara Denny Sumargo dan DJ Fernie Hassan kembali memasuki babak baru dan semakin panas. Pasca dilaporkan oleh Densu ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik, Fernie akhirnya muncul ke muka publik dan angkat bicara kemarin. Didampingi kuasa hukumnya yang menepis berbagai tudingan, bahkan berdalih bahwa awal mula unggahannya di media sosial terkait tes DNA kedua, justru karena Densu yang pertama memulainya saat bersama Dr. Richard Lee di podcastnya. Belum lagi, Fernie mengaku bahwa ia menghadapi begitu banyak hujatan hingga dirinya merasa khawatir akan kondisi mental anaknya yang kini berusia 11 tahun dan sudah mengenal jagat maya lewat gadgetnya. Lantas mengapa Fernie Hassan hanya mengejar Denny Sumargo terkait siapa sebenarnya ayah dari anaknya? Dan seberapa siap ia jika harus berhadapan di jalur hukum terkait permasalahan ini? Karena waktu dulu ketika gue mengalami fitnah selama 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun, ketika akhirnya gue beresin masalah gue. Dan gue di situ dibenarkan oleh Tuhan. Oke? Kalau ditanya, waktu itu wartawan juga sebenarnya sama gue, perlu nggak Den permintaan maaf dari dia? Gue bilang, gue tidak perlu permintaan maaf. Gue perlu nama baik gue pulih. Kenapa waktu habis tes DNA, gue minta dia muncul di publik, membawa hasil tes DNA. Karena dia yang awalnya muncul, menuduh saya. Jadi you harus selesaiin. Masalah maaf, saya tidak perlu itu. Tapi kalau kamu minta maaf, saya anggap kamu manusia yang mau berubah. Tapi kalau kamu nggak minta maaf, saya pun tidak bisa paksa kamu. Karena kebaikan di dalam diri saya tidak bisa ditentukan dari permintaan maafmu. Kenapa saya sama sekali tidak suka dengan Densu di podcastnya tersebut, selalu mengungkit masalah. Karena anak saya ini sudah umur 11 tahun yang sudah main sosmed, ya. Dan sedangkan saya ibu yang susah payah membesarkan dia sambil kerja, sambil mengembalikan mental dia. Kalau misalnya itu terus-menerus diungkit, mau 20 tahun, 30 tahun, orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, orang yang tadinya lupa menjadi ingat. Kalau misalnya netizen serangnya ke saya nggak apa-apa, tapi kalau bisa serangnya ke anak saya gimana? Gimana mental anak saya gitu? Dia seharusnya mikir itu. Sebenarnya waktu itu dari podcastnya dia, pertama saya udah tegur, ya. Pertama itu saya udah tegur, ini apa maksudnya? Dia enggak, saya menceritakan kisah saya. Oke, nggak apa-apa. Saya maafin pertama. Kedua, saya masih sabar. Ketiga, udah mulai serangan banyak nih ya. Saya sabar. Tapi keempat ini tiba-tiba saya bangun tidur yang saya capek kerja, 1000 komentar itu menghujat saya. 1000 komentar itu menghujat saya. Nama saya dan anak saya yang rusak seumur hidup. Orang tuh jadi berspekulasi. Satu, berarti Denny dulu ada kerjasama dong sama rumah sakit. Rumah sakit memang bisa dibayar gitu. Terus kemudian spekulasi bahwa saya takut untuk tes DNA kedua karena saya ada main dengan rumah sakit. Apakah pernah saudari Fernie ini menyampaikan meminta tes DNA kepada siapa begitu loh? Dalam postingan yang disampaikan oleh Fernie, yuk kita lakukan tes DNA 2 kali, dan di situ tidak pernah disebutkan kepada siapa dan oleh siapa. Yang ketiga yang perlu kami sampaikan, dengan postingan tersebut tidak merendahkan rumah sakit manapun. Sekali lagi, bukan berarti ada tuduhan di mana mempertanyakan apakah hasil yang pertama valid atau tidak. Dasarnya memposting itu hanya berdasarkan keyakinan seorang ibu, tanpa memojokkan siapapun, tanpa mempertanyakan hasil
valid atau tidak valid. Nah, ketika postingan itu dipublis, lalu kemudian ada pihak-pihak yang merasa begitu loh. Nah, tetapi kan dalam postingan tersebut tidak disebutkan siapa. Maka bagi kami belum memenuhi dugaan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik. Setelah merasa lelah dihujat netizen, Fernie pun menantang tes DNA kedua lewat sebuah unggahan. Meski tak menyebut nama dalam unggahannya, namun Fernie Hassan sebenarnya ingin menagih Denny Sumargo atas janjinya pada tahun 2019 silam, yakni akan adanya tes DNA kedua jika memang Fernie belum cukup yakin dengan hasilnya. Hal itu pula bahkan diungkapkan oleh pihak dokter dan tujuan dari tes DNA semata-mata murni untuk menghilangkan keraguan semua pihak. Fernie juga secara tegas menyatakan bahwa dirinya tak butuh dikasihani, namun ia hanya kasihan terhadap buah hati yang tentunya berhak tahu siapa ayahnya. Ada sebenarnya secara lisan disampaikan bahwa tes DNA itu memang harus 2 kali. 2 kali. Betul ya, ada itu. Itu ada. Harus secara Waktu itu perjanjiannya kan dia milih ini rumah sakit yang dia pilih. Terus saya bilang, oke, pertama dia pilihnya sorry kita bisa nyebutin nggak merek usah. nggak? Ya, salah Pokoknya satu rumah sakit. Salah satu rumah sakit. Saya maunya salah satu rumah sakit. Dia bilang kesini aja. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya aku mau tes lagi, boleh dong. Aku bilang gitu. Yang kedua boleh. Saya tidak mencari materi. Yang saya cari adalah pengakuan. Kalau kita seperti apa yang dia keluarkan atas pencemaran nama baik, sama dia keluarkan atas kerugian dia. Kalau saya mau bicara seperti itu, saya pun rugi. Dari tragedi pertama sampai tragedi kedua, dia nggak tahu sama sekali perjuangan saya seperti apa. Sebagai ibu yang harus bekerja, yang harus mengembalikan mental anak saya. Ketika dia di rumah sakit, maki-maki depan anak saya, teriak-teriak sampai satu rumah sakit semuanya. Lihat. Jadi kan akhirnya saya mengecewakan mama saya, makanya saya sujud di kakinya supaya saya bisa mengembalikan itu semua. Ya mungkin itu jawaban doa mama saya. Akhirnya saya tes DNA segala macam dan hasilnya keluar dengan lembaga yang kredibilitasnya tinggi, yang bukan saya milih doang gitu loh, maksudnya yang ya you pilih lah yang mana yang you suka gitu kan. Dan akhirnya itu bisa terjawab kalau saya ya difitnah gitu. Ya, jadi begitu. Kita harus menghormati juga hak seorang perempuan untuk memperjuangkan hak anaknya. Agar apa? Mendapatkan kepastian hukum. Kalau toh memang bukan, ya sudah, toh selama ini nggak ada masalah. Fernie sudah bisa menerima itu, kembali ke kehidupannya, berjuang memberikan nafkah. Selama ini nggak ada masalah di situ. Fernie berjuang sendiri. Nah, untuk menambah keyakinan itu, apa salahnya sih begitu loh? Kalau memang dilakukan tes DNA kedua. Dengan emosi yang meluap-luap, Fernie Hassan mengungkap bahwa dalam permasalahan ini, dirinya juga mengalami kerugian, baik secara materi maupun imaterial. Ia juga menceritakan bagaimana perjuangan kerasnya dalam membesarkan buah hati, bahkan sampai harus menjual barang-barangnya untuk makan. Dan kini, di saat dirinya tengah fokus menata kehidupan, permasalahan masa lalu kembali membayangi. Padahal ia juga tak ingin konflik ini menjadi heboh, seperti yang terjadi beberapa tahun lalu. Kalau misalnya dia pernah kerugian dia dari segi materi, saya juga kerugian saya juga ada dari materi. Saya pernah loh, 1 hari nggak makan anak saya. Saya preload barang-barang baju saya, 20.000, 30.000 untuk apa? Makan. Saya preload barang-barang baju saya, 20.000, 30.000 untuk apa? Makan. Kalau mau ngomong kerugian materi, kita nih sama-sama, maksud saya gini, kita nih udah sama-sama bahagia. Dia sudah bahagia sama istrinya. Saya juga udah bahagia dengan anak-anak saya. Anak saya 2, cowok cewek. Mau apa lagi yang saya cari? Saya ini lagi fokus memperbaiki ibadah saya, fokus memperbaiki diri saya, fokus memperbaiki pekerjaan saya. Terus dia ngungkit terus menerus. Ini kasihan, yang saya pikirin adalah mental anak saya gitu.
Maksudnya saya sama sekali tidak setuju dengan podcastnya dia yang selalu membahas. Karena anak saya waktu itu sudah saya blok sosmednya dia itu, ya sudah saya blok. Saya cek kembali, dibuka lagi blokannya. Sakit gak seorang ibu? Berarti kan otomatis dia mencari ayahnya. Kenapa saya tidak setuju sekali dengan dia selalu mengungkit? Karena takutnya nanti anak saya, yang tadi teman-temannya tidak tahu, menjadi tahu. Gimana nanti mental anak saya? Waktu tragedi kedua kan dia tahu gitu, saya diserang netizen tuh saya hampir. Dia yang telepon, menyemangati saya. Dia tahu itu. Seharusnya dia berpikir, kalau saya bahas terus ini gimana anaknya dia. Saya nggak mau urus sama emosinya dia. Saya udah capek sama dia. Capek dengan semua emosinya dan apanya, itu cukup ya. Waktu kejadian 2019, waktu setelah preskon dia ngasih lihat bukti dan meminta maaf itu. Setelah itu kan drama di sosmednya segala macam. Sampai mantan suaminya nelpon saya. Ada buktinya. Minta tolong. Karena mantan suaminya waktu itu takut anaknya. Karena ada anak dia sama mantan suaminya di satu lagi. Minta tolong sampai saya telepon Fernie-nya. Mau kan dia ada posting di Instagramnya itu dulu. Kalau lu boleh cari digitalnya. Jangan begitu. Gue bilang. Lu bisa berubah, lu bisa perbaiki diri. Jangan lu punya anak lo. Saya lapor. Saya tunggu menyelidiki. Saya support dengan bukti-bukti. Saya mau lihat terdakwa atau enggak. Emang saya salah pada saat itu, ya. Umur saya masih 22 tahun. Emosi saya masih meledak-meledak. Masih labil, kuping saya masih tipis. Banyak orang kompor sini, ya kan. Pada akhirnya saya emosi. Tapi kan waktu itu saya mencabut lagi. Ya kan? Saya cabut lagi. Karena saya memang tidak mau seperti itu gitu loh. Saya tidak mau terlalu diekspos. Tapi karena pada saat itu kita sudah mulai ancam-ancaman, berantemnya yang hebat banget sama dia, ya kan? Jadi itu muncul. Padahal saya waktu itu sudah mau mengalah loh. Sebagai seorang ibu, bagi Fernie Hassan, dirinya hanya berusaha untuk melindungi buah hati tercinta. Saking inginnya move on, ia bahkan sampai memblokir semua akses komunikasi dengan Denny Sumargo. Meski sempat Densu meminta video ucapan ulang tahun untuk membuktikan bahwa hubungan mereka baik-baik saja, namun ditolak oleh Fernie karena sudah lelah dan berusaha untuk melupakan semuanya. Namun semua luka yang sempat dikuburnya dalam-dalam kini kembali menghantui kehidupannya. Ia pun turut membantah menyindir Densu terkait rumah tangganya dengan Olivia Alan yang belum juga dikaruniai momongan. Pada waktu itu ya, pas tragedi kedua, itu dia sempat telepon saya. Telepon saya meminta ucapan ulang tahun. Video ucapan ulang tahun, dia mau menunjukkan ke semua netizen kalau hubungan kita baik-baik aja. Tapi saya bilang, karena saya sudah sakit hati pada saat itu, ya. Di situ saya bilang, kamu lihat nggak WA-mu sudah kublok. Berarti saya sudah tidak mau hubungan sama Anda pada saat itu. Karena saya benar-benar ingin move on. Kalau dia tidak mengakui saya, ya udah gitu loh. Maksud saya kemarin tuh seperti itu. Ya udah, kalau dia tidak mengakui saya, ya udah saya lupain masalah ini gitu. Kenapa saya minta maaf? Itu saya minta maaf waktu itu butuh mental yang kuat loh. Enggak sekedar kayak gini, ini tes DNA-nya seperti ini. Sakit hati saya. Itu butuh mental yang kuat. Saya meminta maaf, saya salaman sama mamanya, saya salaman sama dia. Itu untuk apa saya lakuin? Karena saya merasa capek gitu loh. Oh, ini sebuah pertanyaan, boleh dong saya bertanya, kan itu ada tanda tanya. Boleh dong saya bertanya, karena kan saya tidak tahu kehidupan dia seperti apa. Ya nggak? Di sisi lain, Denny Sumargo mengambil langkah tegas melaporkan Fernie Hassan ke jalur hukum karena semata-mata memikirkan perasaan keluarga tercinta. Densu pun mengungkap bahwa sang istri meski berjiwa besar, namun tetap saja permasalahan yang kini muncul menjadi beban pikiran.
Olive kini bahkan kerap tidur sampai larut malam mencari informasi terkait suaminya karena merasa sangat khawatir. Hal itu pula yang membuat Densu merasa sedih, apalagi mengingat momen saat sang mertua menitipkan kepadanya untuk menjaga Olive dengan sepenuh hati dan cinta. Olive sendiri dia sebenarnya menunjukkan jiwa yang besar. Cuma namanya perempuan dia kepikiran. Si Olive itu nggak pernah tidur lebih dari jam 10 malam. Kadang-kadang gue ngeliat dia sendirian, dia nyari informasi, terbaru dari berita kalian sampai jam 2 pagi. Saking dia tuh khawatir suaminya kenapa-napa. Kalau dulu sendiri, saya dititipin istri saya. Itu kalian kalau ngikutin Instagram gue masih tahu. Bapaknya itu nitipin istri saya ke gua. Itu air mata gua sampai jatuh. Saat dia ngomong, tolong jaga baik-baik. Itu saja. Kalau kamu udah nggak cinta, balikin ke saya. Nggak usah marah-marah. Sedangkan saya dikasih tanggung jawab seperti ini, terus kemudian masa lalu saya terus datang menyerang saya, terus saya nggak bisa bersikap gitu. Saya harus terus dengan saya kasihan. Saya nggak kasihan sama perasaan bapaknya istri saya, mertua saya, mama saya, istri saya. Saya pikir nggak bisa lagi lah. Harus diselesaikan dengan benar dengan jalur hukum. Maksudnya capek juga ya berantem kayak gini kan, kayak jotos-jotosan gitu. Kenapa kita nggak saling hubungin kan bisa. Ya kan kita ngomong baik-baik. Oh iya masih ada nih janji dia satu lagi, ayo lakuin, kan bisa kayak gitu. Oh iya masih ada nih janji dia satu lagi, ayo lakuin, kan bisa kayak gitu.